الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Muni tapi kan? Waduh, konyok kali yo angel karo buka-buka engko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nek nggo pengimaman seru ra? Sing nggo pengimaman seru ra? Apa nganggo gawe? Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada jamaah salat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2025 akan kami mulai. Sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk soft mohon dirapikan ya. Yang depan diisi dulu, yang putri ataupun ibu-ibu juga menyesuaikan ya dengan soft yang di depannya. Kemudian yang kedua, bahwa nanti yang akan menyampaikan khotib jalan termasuk imam yaitu Bapak Islah Fahrudin. Ya, maaf, Muhammad Islah Fahrudin, SPD dari Dororjo atau Perumnas Dororjo ya. Itu yang akan memimpin imam dan sekaligus khotibnya. Kemudian setelah itu khutbah tadi sudah disampaikan. Kemudian setelah selesai nanti bisa bersalaman, yang laki-laki dengan kaum pria, yang wanita dengan kaum perempuan. Enggak lah. Ya. Yang ketiga, akan kami sampaikan laporan dari panitia SIS zakat infak sedekah. Zakat infak sedekah yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah berupa beras dan uang. Beras itu ada 128 jiwa. Kalau ditimbang ada 334,8 kg. Kemudian uangnya ada 1.290.000. 1.290.000. Yang kedua, zakat mal memperoleh 9.800.000. 9.800.000. Kemudian infak mendapatkan 3.750.000. Infak 3.750.000. Yang kelima, yang keempat, sedekah mendapatkan 1.775.000. 1.775.000.
jumlah dari zakat fitrah yang berupa uang, kemudian zakat mal, infak dan sedekah ada 16.165.000 rupiah. 16.165.000 rupiah. 65.000 rupiah. Itu perolehan. Kemudian penyaluran atau pentasarufan atau penyaluran yaitu untuk fuqara dan wal masakin, ya. Untuk fuqara wal masakin itu ada 143 jiwa atau orang, ya, atau kakak, 143 orang dengan pembagian yaitu beras 128 kantong, uangnya ada 7.450.000 rupiah. 7.450.000 rupiah. Kemudian yang kedua disalurkan kepada fisabilillah ada 19 orang, itu berjumlah 3.800.000 rupiah. 3.800.000 rupiah. Kemudian yang ketiga untuk konsumsi panitia 133.000 rupiah. 133.000 rupiah, sehingga pengeluaran ada 11.783 rupiah. 11.383 rupiah, sehingga kas itu masih 4.782 rupiah. 4.782.000 rupiah. Itulah pengumuman dari laporan SIS yang sudah ditampilkan tadi malam. Kemudian tadinya bekerja mungkin rampung sampai jam 1:30. Kemudian yang terakhir atau selanjutnya Bapak Ibu, ini kami mohon, karena yang membangun ini adalah Pak Haji Nano. Sementara Pak Haji Nano dalam saat ini masih kondisi sakit dan berada di rumah sakit. Makanya kami mohon kepada para jamaah Bapak Ibu untuk memberikan doa kepada Bapak Haji Nano agar beliau diberi kesehatan seperti semula. Mari kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah ini Bapak Haji Nano segera pulih dan bisa beraktivitas seperti semula. Mari Bapak dan Ibu kita mulai, yaitu dengan sholat Idul Fitri kepada Bapak kepada Bapak Muhammad Islah Farudin, dipersilahkan. Takbir sekali deh. Dah, Pak. Ada. Nah, bingung. Cek. Cek.
Sawu sufakum fa inna taswiyata sufu min tamamis salat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atit dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al asqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadithul ghasiyah wujuhun yawma idin khasi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin naimah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lahiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa abwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhum Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa nur wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan judul, yaitu istiqomah di tengah gejolak zaman. Alhamdulillah, pada hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama kesempatan untuk menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Ramadan bukan sekedar bulan penuh ibadah, tetapi juga bulan pendidikan bagi jiwa dan hati kita, mengajarkan kesabaran, kedisiplinan, dan empati terhadap sesama. Semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni serta kehidupan kita di bulan-bulan mendatang dipenuhi dengan keberkahan dan petunjuknya. Hari ini adalah hari kemenangan, bukan hanya kemenangan menahan lapar dan dahaga, tetapi kemenangan sejati dalam mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas diri. Setelah sebulan penuh melatih diri dengan ibadah dan kesabaran, kini tiba saatnya kita kembali ke fitrah, yaitu keadaan suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Namun kemenangan ini tidak boleh berhenti pada perayaan semata. Idul Fitri seharusnya menjadi titik tolak bagi kita untuk terus memperbaiki diri, menjaga semangat ibadah, dan menumbuhkan kesadaran sosial yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Di hari yang penuh berkah ini, rasa syukur kita harus wujudkan dalam bentuk nyata, terutama dalam meningkatkan hubungan antar sesama manusia. Ramadan telah mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, menahan amarah, dan membangun kasih sayang. Oleh karena itu, Idul Fitri adalah momentum terbaik untuk mempererat kembali silaturahmi, memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang, serta menghidupkan kembali rasa persaudaraan di antara kita. Islam sangat menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, karena persatuan dan kebersamaan adalah kekuatan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Silaturahmi yang kuat merupakan bagian dari refleksi ibadah yang telah kita jalani selama Ramadan. Seperti halnya kita telah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, puasa, dan zikir. Kini saatnya kita juga memperkuat hubungan dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan sahabat harus kita jaga dan rawat dengan penuh keikhlasan. Memberikan maaf, menyambung kembali tali persaudaraan yang terputus, serta saling mendoakan adalah bentuk nyata dari kesempurnaan ibadah kita. Dengan demikian, kita benar-benar mewujudkan prinsip hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Lebih dari sekedar tradisi, silaturahmi dalam Islam adalah ajaran yang membawa keberkahan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa ingin dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hal ini menunjukkan bahwa menjalin hubungan baik dengan orang lain bukan hanya akan membawa kedamaian hati, tetapi juga akan mendatangkan berbagai kebaikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat hubungan dengan sesama, agar kita benar-benar menjadi hamba yang beruntung dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat alaihimud dillatu ainama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Quran surat Al-Imran ayat 112. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kehidupan manusia terus berjalan dengan cepat, diiringi dengan berbagai perubahan sosial dan budaya yang semakin pesat. Dahulu perubahan terjadi dalam kurun waktu ratusan tahun sebelum dampaknya benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun kini perkembangan terjadi begitu cepat, dalam hitungan dekade bahkan tahun. Hal ini semakin nyata sejak ditemukannya internet pada tahun 1990-an yang menandai awal dari era digitalisasi. Internet tidak hanya mempermudah akses informasi dan komunikasi, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, pola interaksi sosial, dan bahkan cara kita memahami serta menjalankan ajaran agama. Digitalisasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Kini manusia tidak lagi bergantung pada cara-cara konvensional dalam berkomunikasi, bekerja, atau mengakses ilmu pengetahuan. Informasi yang dulunya sulit dijangkau kini tersedia dalam kehidupan sehari-hari, menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, perubahan ini juga membawa tantangan besar. Informasi yang beredar di dunia maya tidak semuanya benar dan bermanfaat. Hoak, fitnah, dan berita palsu semakin sulit dibedakan dari fakta, sehingga menuntut kita untuk lebih selektif dan kritis dalam menerima serta menyebarkan informasi. Lebih dari sekedar komunikasi dan informasi, perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia bekerja dan beraktivitas. Di era revolusi 5.0, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi telah berkolaborasi langsung dengan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kecerdasan buatan, robotika, dan Internet of Things telah menggantikan banyak pekerjaan manusia dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Kita melihat bagaimana otomatisasi telah mengambil alih banyak tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kemajuan ini tentu membawa manfaat besar, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, seperti hilangnya beberapa jenis pekerjaan tradisional dan munculnya ketimpangan dalam akses teknologi. Di tengah derasnya arus perubahan ini, umat Islam harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Kemajuan teknologi tidak boleh menjauhkan kita dari agama, tetapi justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan hadis tetap menjadi pedoman utama dalam menghadapi perkembangan zaman. Jika kita tidak berhati-hati, kemajuan teknologi dapat membuat kita lalai dalam beribadah,
lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya daripada dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu membangun kesadaran bahwa teknologi adalah alat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ibadah, bukan sebagai sarana yang membuat kita semakin jauh dari Allah dan nilai-nilai kebaikan. Sebagai muslim yang hidup di era modern, kita dituntut untuk cerdas dalam menyikapi perubahan ini. Islam tidak pernah menolak kemajuan, tetapi justru mengajarkan bagaimana menggunakannya untuk kebaikan umat. Teknologi bisa menjadi sarana dakwah, penyebaran ilmu, dan peningkatan kesejahteraan umat jika digunakan dengan bijak. Namun, jika kita terlena dan membiarkan diri hanyut dalam kecanduan digital, maka kita justru akan kehilangan esensi kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengingat tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pelaksanaan nilai-nilai Islam, kita dapat menjalani kehidupan modern tanpa kehilangan jati diri sebagai hamba Allah yang taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Keimanan dan ketakwaan harus tetap menjadi dasar dalam menghadapi perubahan zaman. Mari kita manfaatkan teknologi untuk kemaslahatan umat, memperkuat ukhuwah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menjauhkan kita dari agama dan melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, revolusi industri 5.0 membawa tantangan dan peluang bagi umat Islam. Kita harus siap menghadapi dan memanfaatkan peluang ini dengan bijak. Salah satu cara menghadapinya adalah dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jangan sampai kita tertinggal dan dibelenggu oleh kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Selain itu, kita harus menjaga akhlak dalam berinteraksi dengan teknologi. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan mempererat silaturahmi, bukan untuk menyebarkan fitnah atau kebencian. Dalam menghadapi tantangan ini, marilah kita berpegang pada sabda Rasulullah yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, di penghujung khutbah ini, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi era digital ini. Semoga kita tetap teguh dalam iman dan istiqomah di jalannya. Allahumma ij'alna taqayu Ramadana waghfir lana dzunubana wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma ij'al hada idan mubarakan lana wa akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim wa baina qawamina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahillah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu Sunat diundaki 6.000. Ya pan 7.000 ora akeh. Nang 5.000. 5.000. Lho wong akeh. Nang piro? Ya aku Anu berang atus. ya kok gampang. Iya iya iya. Allah Lalu Pak.
Iya, iya. Dewe MPI. Iya. MPI. Dewe membaca apa? Ini membaca. Kamera nih gitu, kemudian apa? Lah sing pengajian angel. Soalnya sing fenomena pengajian ke begitu loh. Nah kita berada di hutan kan semuanya pengajian itu kayak ngeliput jembatan kayak anak namanya apa 20.000 kan. Subscribe sih paling